sudah beberapa kali saya diundang diskusi gitu masalah tata negara, ya kan? Suruh saya kita ini laki-laki panggilan ini. Tata negara tuh buat pemerintahan terkait baru dengan hak angket atau soal apa sih? Ya tadi kita diskusi mengenai berbagai soal, termasuk saya sih bilang momentum sekarang ini bisa nggak dipakai untuk supaya orang mukmin kita ajak publik ini berpikir tentang masa depan, perbaikan sistem, termasuk bila disepakati itu jadi itu ide perubahan kelima Undang-Undang Dasar itu. Banyak masalah ini yang terjadi sekarang ini. Produk konstitusi kita ini kan reformasi sudah 25 tahun. Nah, untuk menghadapi 20 tahun ke depan banyak yang perlu dievaluasi. Termasuk misal ini ribut-ribut susah-susah ini kan gara-gara ya kan salah satunya ya threshold 20%. Ribut nyari capres ya. Padahal mestinya udah biarin aja, setiap partai punya hak untuk mencalonkan calon presidennya masing-masing. Nah, saya suka cerita itu kan waktu saya jadi pemantau Pilpres Rusia, jumlah calonnya itu ada 8, tapi Putin menang 76% karena dia sangat populer, tapi yang 7 nggak dihalangi. Jadi kalau misalnya ke depan kita kompak itu dan ditegaskan aja di konstitusi, setiap partai itu ya berhak mengajukan calon. Apa yang punya status sebagai peserta pemilu berhak mengajukan calon, nggak usah pakai thresholdan. Itu loh. Jadi yang calon presidennya jangan hanya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya orang Palembang kayak saya juga bisa gitu loh. Soal nggak menang nggak apa-apa. Itu intinya begitu. Jadi biar banyak, ya kan dari Papua, dari mana, dari Bugis. Itu antara lain yang tadi saya. Apalagi Pak, susahnya itu Pak? Yang lain apa lagi? Ya misalnya ide mengenai mengenai angket ini. Ya, saya bilang kita Pak? Ya kita sebaiknya ya terima aja lah. Ini kan dinamika yang biasa. Ujungnya kan, tapi memang harus diperhatikan supaya terarah. Kalau tidak terarah bisa melebar-lebar kemana-mana. Gitu. Tapi adanya angket misalnya terjadi, saya malah apresiasi supaya dalam catatan sejarah di eranya pemerintahan Jokowi ada hak angket dipakai. Nah, masa di zaman reformasi semua presiden itu mulai dari Pak Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, semua sudah ngalami ya hak angket, dipakainya hak angket oleh DPR. Nah masa 10 tahun terakhir nggak pernah ada hak angket dipakai oleh DPR, jadi tidak apa-apa ini. Bagus Kalau nanti berujung sama impeachment presiden Pak? Tidak bisa, itu lain lagi. Kalau impeachment itu pernyataan pendapat. Jadi kan ada interpelasi, ada angket, ada pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat itu mekanismenya sendiri lagi. Jadi impeachment itu kaitannya pernyataan pendapat. Dan itu panjang ceritanya, bisa setahun. Gitu. Tapi ini kan fokus saja penyelidikan. Angket ini menyelidiki yang ujungnya ialah menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pidana. Sesudah itu ke aparat penegak hukum. Nah, jadi sepanjang menyangkut soal yang tidak terkait pemilu, ya bisa. Tapi sepanjang yang berkaitan dengan pemilu, sudah ada beberapa mekanisme. Misalnya tindak pidana pemilu, itu ada Gakumdu di Bawaslu. Kalau berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebut-sebut sebagai kecurangan itu kan juga harus Bawaslu. Gitu loh. Kalau berkenaan dengan hasilnya nanti, hasil pemilu ini, berapa jumlah suara, siapa yang harus duduk di kursi, nah itu betul-betul objek perkara di MK. Jadi sudah ada mekanismenya. Tapi angketnya itu sebagai panitia untuk menyelidiki, ya nggak apa-apa.
Misalnya nanti pemerintah dipanggil dengan panggilan paksa, datang, kan pemerintah bisa menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah sepanjang pelaksanaan pemilu. Pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk menerbitkan bersama-sama dengan DPR undang-undang. Kedua, memastikan anggaran melalui undang-undang APBN juga. Nah, yang ketiga, ya pemerintah dan pemerintah terutama sepanjang menyangkut struktur organisasi KPU, Bawaslu, DKPP, ya kan? Pemerintah juga ngeluarin perpres dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kalau KPU dan Bawaslu, begitu juga di KPP, mau menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa per KPU, per Bawaslu, harus konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Itulah keterlibatan pemerintah dalam urusan kepemiluan. Selebihnya itu tanggung jawab KPU, Bawaslu, DKPP sendiri sebagai lembaga yang dalam konstitusi disebut nasional, tetap, dan mandiri. Itu sebabnya saya selalu menyampaikan bahwa yang namanya penyelenggara pemilu itu adalah ya cabang kekuasaan keempat sesudah eksekutif, legislatif, yudikatif. Kenapa dia cabang keempat? Karena eksekutif itu peserta pemilu, presiden itu peserta pemilu, legislatif peserta pemilu. Kekuasaan kehakiman, yudikatif itu mengadili proses dan hasil pemilihan ini. Maka KPU itu lembaga independen sendiri, fourth estate of demokrasi. Jadi tidak bisa tanggung jawab KPU itu diambil alih oleh presiden. Presiden nggak bisa mendiktikan keputusan KPU sebegini, nggak bisa. Itu bukan ranah kewenangannya presiden. Nah, jadi kalau nanti pemerintah dipanggil, ya sepanjang yang menyangkut kewenangan dia aja yang dijawabnya. Itu loh. Nah, begitu juga KPU. Kalau KPU dipanggil, KPU kan bisa menjelaskan ya apa yang jadi masalah. Nah, jadi itu nanti diterangkan oleh KPU sehingga kesimpulan dari penyelidikan itu dia bisa menemukan atau tidak menemukan masalah. Tapi saya rasa kalau sekedar untuk menemukan pelanggaran, banyak sekali. Nah, cuma masalahnya apakah ini TSM terstruktur, sistematis, ya kan? Masif. Kalau masif, iya. Besar kemungkinan ini masif. Tapi apakah dia sistematis dan terstruktur? Belum tentu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, tapi ini bukan berarti mau mengecilkan harapan ya, bukan. Tapi sekedar menjelaskan fenomena apa yang kejadian. Jadi kalau dibilang bahwa peradilan di MK itu tidak bisa diharap, jangan begitu juga. Sebab banyak juga ya ada yang sudah dimenangkan jadi kalah, yang dikalahkan jadi menang. Itu kewenangan MK. Cuma untuk Pilpres ini agak beda. Yang kejadian-kejadian yang banyak berubah itu adalah biasanya di tingkat kabupaten, paling tinggi provinsi. Gitu. Nah, yang pelanggaran-pelanggaran ini paling banyak waktu saya ketua DKPP 2015 yang lalu. Paling banyak itu di tingkat kecamatan. Lalu kejadiannya itu macam-macam. Mulai 2004 saja itu sudah terjadi yang namanya kecurangan, pelanggaran. Jadi setiap provinsi antar caleg dari DPD itu rebutan. Lalu yang dapat nomor 6 kemudian cari-cari bayar KPU. Banyak kejadian itu. Jadi antar caleg di internal provinsi DPD, begitu juga antar caleg internal partai, itu saling sikut-sikut, bayar sana, bayar sini. Banyak sekali kejadian. Artinya tidak terkait dengan satu partai saja atau satu kelompok tentunya. Ini terjadi di semua. Nah, apalagi sesudah 2009 diterapkannya sistem suara terbanyak sehingga nomor urut tidak menentukan lagi siapa yang dapat suara terbanyak. Jual beli suara, masya Allah banyak. Maka ada kurang lebih selama 5 tahun saya pimpin di KPP itu kami menemukan 380 kasus
10% diantaranya kita pecat. Tapi kejadian paling banyak itu di kecamatan. Nah, gitu. Ya kan? Nah, masalahnya yang terkait dengan 2024 ini apa? Karena pemilu serentak. Pilpres dan pileknya jadi satu. Pusat perhatian orang ke pilpres. Maka semua kejadian ini yang dipersalahkan pilpresnya. Dan pilpresnya ada anaknya presiden. Maka semua kasus-kasus di seluruh Indonesia itu dialamatkan gara-gara cawe-cawenya Jokowi. Padahal belum tentu gitu. Karena tidak mungkin secara nasional presiden akan memenuhi, secara sengaja pula tidak mungkin. Oh, ini kejadiannya di lokal-lokal dan semua partai, semua paslon, ya kan, dirugikan untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya dulu 2019 di Papua ditemukan ada distrik ya di mana Prabowo Hatta dapat 0%. Nah, Jokowi JK dapat 100%. Nah, satu distrik. Tapi ada distrik yang lain kebalikan. Jokowi Yusuf Kala dapat 0%, Prabowo Hatta dapat 100%. Jadi kejadian di lapangan itu tidak sistematis, tergantung kreativitas lokal. Nah, cuma begitu ini dipoto, tag, di video, tag, disebar seluruh Indonesia, maka image orang, waduh ini seluruh Indonesia, gitu. Jadi saya kalau dari pengalaman, saya berpendapat masif ya, tapi sistematis susah. Saya rasa tidak. Kemudian terstruktur apalagi. Nah gitu. Nah cara menyelesaikannya gimana? Ya mengikuti proses yang sudah diatur aja. Ada MK, ada Bawaslu, ada yang ternyata Sekjen PKS bilang, wah kita lebih percaya angket daripada MK, karena ada pamannya. Nah, nggak bisa, paman ketua MK kan sudah berhenti sebagai ketua, dan salah satu putusan MK itu menegaskan meskipun dia masih anggota, dia tidak boleh dilibatkan dan melibatkan diri dalam perkara perselisihan hasil pilpres. Yang kedua, dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan PSI, yang ketua umumnya adalah Puan Mulia. Itu satu. Dan bahkan saya kira saya sudah memberi anjuran juga kepada hakim yang baru, Mas Arsul Sani, karena dia kan dari P3 baru berhenti, ya kan, dari P3 itu menjelang pelantikan sebagai hakim konstitusi, supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Maka saya anjurkan juga Pak Arsul Sani membuat pernyataan terbuka untuk tidak akan melibatkan diri atau dilibatkan dalam penanganan perkara pilpres dan pileg yang berkaitan dengan P3 yang berada di kubu 03. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran sendiri akan ada dua hakim yang boleh terlibat dalam semua perkara, tapi khusus untuk pilpres dan partai yang ada kaitan benturan kepentingan dengan dia, itu dia off. Nah, dengan begitu mudah-mudahan masyarakat tidak perlu ada ketidakpercayaan, gitu loh. Jadi kalau urusan pilpres dua itu nggak ikut, cukup 7 orang. Tapi dua dia tidak menangani, jadi berpendapat pun tidak, ikut sidang juga tidak. Karena perkara yang lain masih banyak, jadi dia ngurusin perkara lain. Nah gitu, itu bagi tugas. Tadi Pak Menko minta pandangannya soal amandemen sama... Enggak, saya memberi saran. Ya kan sebagai ketua umum partai, saya beri saran sekaligus memitigasi kekecewaan supaya orang move on. Mari kita berpikir ke depan. Prinsip dia setuju, cuma timingnya dia masih ragu. Ya fokus sekarang partai kan beres dulu ini. Amandemen sama hak angket itu ditanya dulu nggak Pak? Iya. Lihat ekonomi maksudnya. Kalau angket pengaruhnya buat perekonomian itu atau memang murni soal itu? Iya, saya jelaskan juga, kita
tapi kita kan tidak bisa juga mencegah orang mengekspresikan kekecewaan ya melalui angket itu. Jadi biar aja saya bilang dua proses ini jalan, proses politik angket di DPR, proses hukum di Bawaslu dan MK sama-sama jalan. Nah, kita jaga aja jangan melebar, saling menghormati, ya kan? Nah, partai-partai itu nanti pada saatnya, apalagi sudah lebih mendekat lagi penetapan kabinet, kira-kira baru apa itu, kira-kira, ya cukup. Saya rasa beda, jadi bisa saja saling mempengaruhi, tapi proses pembuktian di MK itu murni faktual hukum. Kalau di ini kan enggak. Nah, jadi nanti bahan-bahan yang muncul di angket bisa aja jadi bahan di sini juga. Bisa. Cuma nanti independensi pengadilan ya tidak bisa ditekan oleh DPR karena ini adalah cabang kekuasaan yang merdeka menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar. Jadi nggak bisa tunduk pada tekanan DPR karena DPR peserta pemilu. Presiden juga adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu tidak bisa mendikte yang menang saya bukan dia. Nggak bisa begitu. Oke? Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.